Ya, jadi kalau kita bicara tentang serangan keamanan jaringan, ya, yang pertama kita harus paham dulu beberapa istilah ya dalam serangan keamanan jaringan. Yang pertama, threat, ya, atau kita biasa sebutkan dengan terjemahkan dengan ancaman. Baru yang kedua, vulnerability atau kerentanan. Baru yang ketiga, ada juga yang disebut dengan risk atau risiko. Nah, yang pertama itu threat itu kita artikan sebagai potential danger atau bahaya potensial ya. Pada yang bisa terjadi, bahaya potensial yang bisa terjadi pada aset yang kita miliki. Aset ini misalnya data, informasi, ataupun jaringan gitu kan. Ya. Contoh misalnya bahaya potensial yang kita di daerah kita selalu waspada itu adalah tentang mati lampu. Ya, itu kalau mati lampu itu mati strom itu bahaya potensial itu di daerah kita sehingga harus diantisipasi. Misalnya kita mengantisipasinya dengan menyediakan genset yang bisa menyala secara otomatis. Ya. Nah, gensetnya sudah siap terus itu. Artinya bensin atau solar yang kita gunakan pada genset itu harus standby. Itu yang namanya threat itu. Potensial danger. Jadi bahaya potensial itu sudah pasti terjadi gitu. Ya. Tinggal menunggu kapan gitu. Nah, kalau soal listrik itu memang threat dia. Ancaman karena dia sudah pasti terjadi gitu. Beda dengan serangan hacker. Serangan hacker di jaringan infrastruktur UNTAD bukan threat gitu. Lebih ke vulnerability gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau ancaman mati strom, mati listrik itu udah threat itu. Karena dia udah tipe threat dan pasti akan mengganggu layanan, maka kita mengatasi threat itu dengan menyediakan genset ya. Sehingga pernah ada satu kejadian waktu akan dilaksanakan ujian masuk perguruan tinggi secara online, Unsrat bahkan tidak menggunakan jaringan listrik PLN, langsung menyalakan genset sebagai sumber daya utama listrik waktu itu. Ya kenapa? Karena kalau listrik, kalau pakai genset, udah pasti kita udah monitor dia akan bertahan selama 20 jam, ya, sehingga 20 jam itu waktu yang cukup untuk melaksanakan ujian tes masuk secara online. Soalnya kalau kita menggunakan listrik dari PLN, bisa mati sementara pelaksanaan ujian. Sehingga waktu itu kita lebih baik menggunakan genset, karena genset itu tidak akan mati selama 20 jam dan ujian itu tidak sampai 20 jam. Itu threat itu. Threat itu pasti terjadi, potensial danger. Ya, bahaya yang akan mengganggu jaringan atau data kita atau aplikasi kita. Karena kalau sampai kita pakai PLN kemudian dia mati, nah pasti terganggu ya komunikasi data dan aplikasi. Perangkat komputer akan mati gitu ya. Sehingga akan mengganggu pelaksanaan ujian online. Nah, kalau vulnerability itu kelemahan ya. Kerentanan. Kerentanan ini bisa sudah inherent atau sudah tinggal di dalam sistem. Misalnya contoh, kita mengembangkan aplikasi ya. Kemudian pengembangan aplikasinya itu tidak mengikuti alur pengembangan metodologi pengembangan perangkat lunak yang baik. Sudah pasti itu akan ada kerentanan. Misalnya tidak di testing ya. Seperti itu. Aplikasinya tidak di testing. Tidak melakukan 5 tes ya dasar dalam pengembangan perangkat lunak itu. Unit testing, ya, functional testing ya, dan sebagainya itu. Nah, itu pasti kemudian tanpa melewati proses testing
aplikasi tersebut sudah di launching dan sudah digunakan. Nah, itu berarti ada vulnerability, ada kerentanan gitu kan. Ada kelemahan ya. Jadi berbeda dengan threat ya. Threat itu ancaman ya. Meskipun sudah pasti terjadi ya, itu bisa juga tidak terjadi. Kalau vulnerability itu memang sudah ada di dalam sistem. Tinggal dieksploit aja oleh hacker gitu. Tinggal dicari, ditemukan dan dieksploit oleh hacker. Nah, kalau exploit itu bicara soal bagaimana memanfaatkan ya threat atau vulnerability yang ada. Seperti itu. Itu exploit itu. Sedangkan risk itu resiko kejadian ya. Contoh, resiko kejadian untuk mati lampu lebih tinggi resiko kejadiannya dari eksploitasi sistem untuk kasus di daerah kita. Jadi ini harus kita paham dulu apa yang dimaksud dengan threat, apa yang dimaksud dengan vulnerability, apa yang dimaksud dengan risk, apa yang dimaksud exploit. Karena konsep-konsep ini yang akan membuat kita bagaimana kita melangkah dalam materi selanjutnya itu, seperti itu. Nah, berikut soal hacker dan threat actor. Jadi hacker itu sendiri ya, sebenarnya kan awal mulanya itu daripada laboratorium di MIT ya, yang membuat game pertama kali di dunia ya, Space Invader. Sebelum Space Invader, Space Attack malah itu mereka grup mereka itu yang pertama kali menemukan kata hacker itu. Hacker itu maksudnya dalam pengertiannya baik ya. Jadi memanfaatkan sesuatu, mengerjakan sesuatu dengan lebih cepat, dengan cara yang lebih baik. Seperti itu. Nah, tapi sekarang berkembang bahwa hacker itu negatif, padahal enggak ya. Itu adalah sebuah kekeliruan kalau kita menganggap bahwa hacker itu adalah negatif ya. Karena hacker itu sendiri ada beberapa kategori. Yang pertama ya white hat hackers ya. Jadi white hat hackers itu biasanya ethical hackers gitu yang memiliki kemampuan programming, kemudian mereka bisa bisa melakukan pen test dan menemukan vulnerability. Seperti itu. Jadi seperti yang kemarin yang saya lakukan itu, yang saya demokan ke Anda, itu sebenarnya saya sedang berkategori white hat hackers. Jadi saya temukan ya sebuah vulnerability yang belum pernah ditemukan sebelumnya, kemudian itu saya beritahu kepada para pengembang, kepada para admin, pada para pengembang untuk kemudian mereka perbaiki ya. Seperti itu. Untuk kemudian mereka perbaiki. Itu white hat hackers ya. Nah, kalau sudah tipe gray hat ya, sudah abu-abu ya, itu biasanya sudah mulai melakukan sesuatu kegiatan penetration test ya, dan sudah mengakibatkan kerusakan gitu tertentu. Misalnya pada contoh yang sederhana, membuat hotspot tidak lagi bisa menyala ya, hotspot tidak bisa diakses gitu. Seperti itu ya. Atau biasanya di rumah kos-kosan itu rame itu ya, biasanya sesama penghuni kos itu berusaha supaya hotspotnya yang paling stabil gitu kan. Itu bisa juga itu ya, itu udah gray hat itu. Jadi sudah mulai compromise the network ya, seperti itu. Tapi biasanya kalau gray hat itu mereka sering sudah melaporkan juga temuan-temuan mereka gitu. Nah, kalau black hat ya udah pasti ya, dia pasti melakukan kegiatan hacking untuk keuntungan pribadi seperti itu, untuk penyerangan, untuk menghancurkan dan sebagainya. Sehingga di sini dibatasi pengertiannya. Kalau misalnya threat actor ya, aktor yang mengancam ya, itu adalah mereka yang gray hat hackers dan black hat hackers. Sedangkan white hat hackers itu tidak digolongkan sebagai aktor yang mengancam. Ya. Seperti itu. Jadi dipahami dulu itu karena ini hal yang berbeda. Seperti itu. Yang berikutnya
seorang threat actors itu atau seorang hackers itu biasanya dia mulai dengan level script kiddies dulu gitu ya. Level script kiddies dulu ya, dia mulai mencoba-coba ya. Mulai apa? Melakukan penyerangan-penyerangan ya. Dia biasanya menggunakan tools-tools yang sudah disediakan di internet. Jadi tinggal download coba gitu, seperti itu. Kalau sudah state sponsor, ya itu berarti seperti di film yang pernah Anda tonton kemarin itu ya, membuat virus ya. Itu sudah state sponsor itu ya. Untuk menyerang instalasi yang lain gitu ya. Untuk menyerang instalasi yang lain seperti itu. Nah, ada juga yang cyber criminals ya. Kalau cyber criminals ini mereka yang misalnya melakukan carding ya. Seperti itu ya. Carding ya. Melakukan penipuan-penipuan di toko-toko online ya dan sebagainya, pencurian identitas kartu kredit seperti itu. Nah, sedangkan kalau aktivis ya, dia lebih ke melakukan demonstrasi atau protes-protes ya kepada perkembangan politik dan perkembangan sosial gitu ya, seperti itu ya. WikiLeaks itu masuk dalam kategori aktivis sebenarnya mereka ya. Jadi mereka yang membagikan sharing data-data tentang rahasia negara atau nah itu dia mereka biasanya kategori aktivis ya. Kita contoh itu ya WikiLeaks dan Indoleaks ya. Seperti itu. Di web itu juga banyak dihuni oleh para aktivis. Seperti itu. Nah, kemudian ada yang sekarang ya sudah mulai muncul yang vulnerability broker ya. Jadi itu biasa dikasih reward kalau menemukan exploit ya, menemukan pet yang bisa dieksploit, itu biasanya diberi penghargaan oleh organisasi. Nah, pelaku-pelaku ini yang disebut dengan vulnerability broker ya. Seperti itu. Jadi ada macam-macam ini pelaku penyerang gitu. Seperti itu. Nah, jadi kalau cyber criminals itu yang sekarang itu lagi banyak terjadi ya. Termasuk di Indonesia itu Undang-Undang ITE sebenarnya dibuat untuk melawan cyber kriminal. Ya. Yakni mereka yang melakukan pencurian ya identitas atau money motivated threat actors ya. Biasanya mereka minta dibayar seperti itu. Baru mereka mencuri dari customer, itu kartu kredit itu small business ya. Mereka mencuri dari enterprise, industri. Nah, itu yang cyber kriminal. Ya. Seperti itu. Biasanya motivasinya uang ya. Seperti email saya yang satu yang sudah lama itu sudah 2 kali itu ya menerima email dari cyber kriminal mengatakan bahwa mereka sudah mendapatkan data-data saya, paspor saya, dan akun saya di salah satu aplikasi web tertentu mereka sudah kunci sehingga saya harus diminta membayar uang tertentu supaya data-data saya tidak dibocorkan ke publik. Itu contoh cyber kriminal. Seperti itu. Nah, jadi ada hal-hal yang harus kita perhatikan ya yang terkait dengan cyber security ya. Ini kita sering sebut sebagai cyber security task. Yang pertama itu harus mampu mendevelop good cyber security awareness ya atau kewaspadaan awareness ya. Semuanya sangat penting gitu ya. Sama COVID-19 itu perlu awareness, sebuah kesadaran bahwa kalau mau keluar harus pakai masker dan harus pakai masker yang benar cara pakai maskernya. Balik dari kegiatan di luar harus mencuci tangan. Gitu. Itu yang namanya kewaspadaan. Tanpa dibilang, tanpa dikontrol, kita sudah lakukan. Sama juga dalam hal cyber security itu perlu ada kewaspadaan. Misalnya,
seberapa sering Anda mengganti password Anda, password email Anda gitu ya. Kalau sekarang itu kalau Anda punya email di Hotmail, itu pasti mereka akan paksa Anda untuk mengganti password setiap 90 hari. Itu langsung muncul notifikasi itu. Kalau Anda menggunakan akun email Windows Live atau Hotmail seperti saya ya, akun yang sudah lama sekali itu, jadi masih pakai Hotmail, itu setiap 90 hari itu muncul notifikasi bahwa saya wajib mengganti password secara reguler. Nah itu sebenarnya upaya dari Microsoft untuk meningkatkan kewaspadaan kepada pengguna email mereka. Seperti itu. Kalau di Google saya kira belum ada itu, hanya belum muncul. Jadi tidak ada kewaspadaan gitu kalau soal Google seperti itu. Ya. Baru soal melaporkan kejadian gitu ya. Nah, report cybercrime to authorities. Ini juga belum banyak saya lihat kita lakukan gitu ya. Karena kita cenderung biasanya membiarkan kalau ada kejadian-kejadian tersebut. Padahal sebenarnya itu harus segera dilaporkan. Contoh yang paling sederhana, misalnya beberapa waktu lalu, ya kami berbelanja menggunakan kartu kredit dan kami melihat bahwa pegawai di kasir sudah 2 kali menggesek kartu kredit. Itu nih boleh itu. Itu harus segera dilaporkan, harus dicek gitu. Kepada atasan ataupun kepada pihak bank yang mengeluarkan kartu kredit. Diperiksa, ditelepon, Pak, Mbak, tolong diperiksa apakah transaksi ini sudah 2 kali atau baru 1 kali. Gitu. Karena kalau dia sudah 2 kali gesek kartu kredit itu berarti sebenarnya sudah 2 kali transaksi. Gitu. Jadi harus melaporkan kejadian. Gitu. Itu cyber security task sebenarnya yang harus kita biasakan gitu. Baru mewaspadai potensi ancaman gitu yang ada di email dan di web. Nanti sebentar kita akan latihan-latihan gitu. Kemudian mengambil tindakan, baru ada mengembangkan dan mengimplementasikan protokol keamanan ya. Nanti saya akan contohkan sebentar itu bagaimana Pemkot Manado meng-hire saya dan beberapa orang ya yang dianggap paham tentang security di level smart city ya. Kemudian kita coba mengembangkan dan mengimplementasikan protokol keamanan. Nanti saya bisa tunjukkan itu. Dokumen-dokumen yang kita buat, proses yang kita lakukan ya. Kemudian kita implementasikan protokol-protokol keamanan itu di sebuah level kota cerdas. Karena itulah sebenarnya kegiatan-kegiatan dari cyber security gitu ya. Yang terpenting untuk kalau saya sih ya masalah kewaspadaan sebenarnya kalau saya itu ya, masalah kewaspadaan. Nah, ini contoh cyber threat indicator ya. Jadi biasanya setiap serangan memiliki unik ya, atribut unik yang bisa teridentifikasi. Kita biasa menyebutnya cyber threat indicator atau ya simply attack indicator. Misalnya ya, selama beberapa tahun biasanya web Unsret itu selalu mengalami upaya-upaya web deface ya, mengganti tampilan-tampilan web gitu kan. Ya. Tahun 2012 sampai tahun 2018 itu setiap tahun kita biasanya mengalami 4 sampai 5 kali gitu. Upaya-upaya deface. Ya, kami para admin kan lama-lama pasti gitu ya. Akhirnya kita mulai mencari cara menemukan pola gitu kan. Seperti apa? Setelah kita temukan polanya, oh ternyata dia cuma deface di bagian-bagian ini ya, tuh halaman-halaman itu terang blok ya. Tidak lagi ditampilkan. Sesudah kita lakukan pendekatan seperti itu ya udah sudah pernah lagi terjadi web deface karena dia cuma jaga deface tuh bagian-bagian yang itu aja. Karena kita udah tahu threat indikatornya ternyata ini, begitu kita tutup ya udah ya. Nah, kalau saya sendiri aktif sekali mengikuti berita threat indikator dari US CERT ya. Di seluruh dunia, Indonesia sendiri sudah ada Indonesian CERT gitu ya. Computer Emergency Readiness Team. Nah, kalau yang Amerika itu dan Inggris itu mereka merilis hampir setiap hari ya vulnerability di seluruh aplikasi yang berjalan. Yang paling sering biasanya di update itu biasanya aplikasi web browser, aplikasi Adobe ya dan aplikasi dari Microsoft Office. Biasanya 3 itu selalu diupdate gitu ya oleh US CERT itu vulnerabilities yang ada. Apalagi kalau mereka baru mengeluarkan produk-produk rilis updatean mereka gitu.
Sehingga kesimpulannya sebenarnya di 3 aplikasi itu sangat rentan terjadi gitu ya. Jadi yang sering menggunakan Adobe, Microsoft Office ya, dan browser tertentu itu sebaiknya sering update lah. Jadi jangan gunakan produk bajakan, pakai yang original. Seperti itu. Nah, di sini ada sebuah gambar grafik ya yang menunjukkan pada Anda sebenarnya sudah terjadi perbedaan ya. Biasanya waktu dulu ya, misalnya di gambar yang pertama ini technical knowledge-nya sangat tinggi ya. Itu di tahun 1985 ya. Technical knowledge sangat tinggi, sophistication of attack tools-nya rendah. Tapi sekarang ya, mulai dari tahun 2015 sampai sekarang, sophistication of attack itu sangat tinggi tapi technical knowledge rendah gitu. Kenapa? Hampir semua serangan-serangan itu mereka lakukan lewat tutorial yang ada di YouTube. Seperti itu. Jadi technical knowledge-nya kurang gitu. Tapi sophistication of attack tools itu jadi mereka banyak menggunakan aplikasi gitu ya. Aplikasi-aplikasi yang gratisan sebenarnya, baik di Google Play ya. Mereka download ya, ataupun aplikasi-aplikasi lain gitu. Sehingga memang ada banyak upaya sekarang termasuk dari Google Play untuk menghapus banyak aplikasi-aplikasi yang bisa menjadi attack tools. Saya lihat itu Google Play sudah mulai rutin ya, mereka hapus itu. Nah, berikut ini adalah sebuah list dari Taman Penetration Testing Tools. Di sini sudah ada beberapa yang Anda sudah latihan praktikumnya. Ya, seperti misalnya encryption tools ya, itu Anda sudah latihan ya. Packet sniffers ya, itu Anda juga sudah latihan packet sniffer. Network scanning hacking tools itu juga Anda sudah latihan ya. Password crackers itu Anda juga sudah latihan. Jadi biasanya kita untuk melakukan serangan keamanan jaringan itu kita memerlukan tools-tools ini. Nah, itulah kenapa disarankan supaya Anda tidak repot untuk menginstalnya satu persatu. Ya udah, pakailah aplikasi sistem operasi Kali Linux misalnya. Kenapa? Kalau Anda pakai sistem operasi Kali Linux, semua alat-alat ini sudah diinstal gitu ya. Sudah diinstal dan kita tinggal pakai. Kita tinggal pelajari cara pakainya, kemudian kita terapkan. Seperti itu ya. Nah, memang ada kesulitan kadang kalau orang menggunakan Kali Linux kalau dia tidak terbiasa, karena Kali Linux ini platformnya Debian. Ya, jadi dia agak sulit perintah-perintah kalau kita bermain di CMD gitu ya, atau ingin mengutak-atik sistem operasi tersebut. Tapi pengalaman saya itu tidak lama, itu cuman sekitar 6 bulanan saja itu Anda sudah bisa ya. Kalau memang Anda setiap hari mau berlatih itu alat-alat yang ada di Kali Linux itu. Seperti itu. Kalau saran saya seperti itu kalau mau cepat. Gitu. Nah, ini kemudian ada beberapa kategori serangan ya. Ini seperti di gambar yang sudah saya bagikan di e-learning gitu ya. Kalau Anda lihat di gambar yang sudah saya bagikan di e-learning ini ya. OC layer dan tipe serangan ya. Jadi biasanya kita kalau physical kita sniffing, data link kita bisa spoofing ya. Network kita bisa man in the middle attack, kemudian transport kita bisa reconnaissance. Nah, ini kalau Anda pakai Wireshark, ini Anda sudah bisa lakukan ini. Session kita bisa hijacking ya. Presentation kita bisa phishing ya. Application kita bisa exploit. Ya, seperti itu. Jadi sama juga dengan slide yang diterangkan di sini ya. Sama ya, ada if drawings itu sebenarnya kita hanya yang Anda lakukan waktu Anda mengcapture data dengan Wireshark itu Anda sebenarnya sudah if drawings itu ya, sudah capture and listen to network traffic ya. Seperti itu ya. Data modification itu bisa juga dilakukan dengan Wireshark ya. IP address spoofing itu kemarin ya, begitu kita IP config and map, nah itu kita sudah IP address spoofing itu. Seperti itu ya.
Nah, denial of service ini Anda bisa membaca di jurnal. Salah satu mahasiswa bimbingan saya yang melakukan tugas akhir tentang denial of service, DOS ya, dan DDoS ya. Kalau dia malah kemarin backing DOS dan DDoS, distributed denial of service ya. Jadi dia bikin model itu dia terapkan di sebuah studi kasus di kantor ya. Ada beberapa server di situ, kemudian server-server itu dia serang dari komputer yang lain. Jadi dia waktu ujian hasil kemarin ada sekitar 6 laptop dia bawa untuk menunjukkan bagaimana dia melakukan distributed denial of service itu. Nah, sniffer itu juga Anda sudah lakukan itu seperti itu. Sudah banyak yang sebenarnya Anda lakukan. Nah, berikut threat atau ancaman serangan yang umum ya. Itu yang pertama tentu malware ya. Malicious software. Malware ini kepanjangannya malicious software. Jadi software yang didesain untuk merusak ya, menghancurkan, mencuri ya data, informasi dari host atau jaringan. Seperti itu. Jadi kalau kita bicara malware, virus itu adalah contoh dari malware. Ya. Virus itu adalah contoh dari malware. Jadi virus itu adalah tipe dari malware yang dia mengcopy dirinya sendiri gitu ya. Seperti itu. Virus itu begitu, dia bisa lewat USB, lewat internet kita mendownload sesuatu ya, dan sebagainya. Nah, tapi biasanya kalau virus itu requires human action gitu ya. Kayak film yang kita nonton kemarin ya, dia menyebar di USB, itu kan ada peran dari manusia ya, manusia harus colok USB-nya gitu kan. Atau virus-virus seperti adware, kita harus menekan ya adware yang muncul di layar gitu. Seperti itu virus biasanya. Nah, kalau Trojan horse itu ya salah satu malware yang sangat terkenal, Trojan ya. Jadi dia menyaru gitu ya. Menyaru seperti program yang legitimate yang ya seperti itu, tapi dia tidak non replicating ya. Seperti itu ya. Ini kalau orang yang suka main game itu biasanya online game terusnya banyak trojan itu. Ya. Kita download, dia langsung mengakses bagian backdoor gitu ya. Dari sistem operasi kita sehingga jadi lalot misalnya handphone kita, jadi lalot laptop kita seperti itu. Itu biasanya itu sudah terinfeksi trojan gitu. Nah, ini ya trojan ini ada macam-macam jenis ya. Ada remote access trojan, data sending trojan, destructive trojan ya, proxy trojan, FTP trojan, security software disable trojan ya, dan DOS trojan horse seperti itu ya. Jadi dia tipe malware yang lain berbeda dengan virus ya. Baru ada juga malware yang worm gitu ya. Worms itu yang kemarin sempat itu masuk di Indonesia itu yang menyerang aplikasi sistem informasi di rumah sakit gitu ya. Setelah ditelusuri ternyata dia masuk dari Microsoft Word gitu ya. Worms ya, 2 tahun lalu kalau tidak salah, itu banyak itu ya di Indonesia itu termasuk terinfeksi mulai dari Inggris ya dan sebagainya. Jadi ini berbeda ini worms dan virus ya. Kalau virus dia harus punya hostnya misalnya memori ya. Sedangkan worm begitu masuk terinfeksi bajalang sendiri dia gitu ya. Seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau virus dia mereplikasi dirinya sendiri, kalau worm satu aja tapi dia running by itself gitu ya, merusak sistem. Jadi dipahami itu jenis-jenis malware, ada virus, trojan horse, worms gitu. Jadi jangan menganggap semuanya virus ya. Orang bilang oh semua virus, enggak. Itu justru malware, kita menamakannya malware. Virus itu hanya salah satu jenis dari malware. Jenis malware yang lain misalnya worms, trojan horse, di mana karakteristik malware tersebut berbeda-beda. Nah, ini harus paham ini. Jadi misalnya worms itu kenapa dia disebut worms ya karena dia seperti cacing gitu ya. Jadi worms itu dia install itself gitu. Seperti email attachment ya, executable file ya, file-file exe seperti itu, atau dia seperti trojan horse gitu yang kita tidak sengaja download. Ya, jadi dia enabling dulu vulnerability, kemudian dia propagation, dia gunning itself, kemudian dia menyerbu ke bagian yang ingin dia serbu berdasarkan
algoritma yang sudah ditaruh di situ ya. Baru kemudian payload ya. Seperti itu. Dia create akses sehingga pemilik dari worm itu bisa masuk ya. Seperti itu ke sistem kita. Itu worm itu, cara kerjanya seperti itu. Nah, baru yang jenis terakhir itu ransomware gitu ya. Ransomware ini yang sekarang lagi banyak gitu ya, diperdebatkan karena ya begitulah dia ini ya, malware yang dia jenis malware yang membuat kita tidak bisa lagi mengakses data yang ada di dalam komputer kita. Seperti itu ya. Dia lock gitu, dia kunci ya. Begitu dia selesai kunci, ya udah. Yang kita pernah temukan di Unsrat, di salah satu komputer dosen ya, beliau datang di PTI meminta bantuan ya BitLocker gitu ya. Ya waktu dia bawa itu dan orang sampaikan, orang bilang mohon maaf Ner, ini sudah nggak bisa lagi ditolong gitu, karena waktu itu memang BitLocker tipe berapa itu belum ada obatnya ya. Sekarang ya yang hebatnya di ransomware itu sebenarnya ya, mereka bisa men-create ya ransomware yang tidak ada obatnya gitu. Meskipun beberapa tipe ransomware yang awal-awal keluar itu sekarang sudah bisa ada obatnya ya. Seperti itu. Tapi biasanya ransomware itu memang tidak ada obatnya, sehingga ya hanya bisa apa? Ya bayar ya, mentransfer sejumlah Bitcoin ke email tertentu seperti itu. Nah, ini modern malware ya. Jadi malicious software itu yang sekarang itu kami sering temukan, apalagi buat mereka yang suka nonton film streaming video bajakan ya, game online ya, seperti itu. Itu misalnya ada spyware ya, adware ya, iklan-iklan yang muncul itu, yaitu tolong itu jangan diketik lah, jangan ditekan gitu. Ada scareware ya, ada phishing, dan ada rootkit ya. Kalau rootkit itu memang dia disengaja kemudian diinstal ya, sengaja kemudian diinstal ya di salah satu sistem. Ada phishing ya, phishing attack itu yang kita sering sekali ya, email saya itu beberapa kali menerima phishing attack gitu ya. Seperti itu. Jadi seperti ada kiriman email, di dalam kiriman email tersebut ada link yang harus kita tekan ya, kita dibujuk untuk menekan link tersebut. Kalau kita tekan, nah terbukti data-data di dalam komputer kita seperti terinfeksi gitu ya, rootkit, terinfeksi trojan dan sebagainya, sehingga kita tidak bisa lagi melakukan kegiatan ya, seperti itu. Itu phishing itu banyak ya. Nah, ini beberapa contoh perilaku dari malware ya. Anda bisa lihat di sini ya, kalau misalnya contoh memori Anda dan CPU Anda itu sudah lalot, memori sudah full, nah itu misalnya mungkin sudah tanda-tanda ada malware gitu ya. Baru tiba-tiba muncul icon ya, di file desktop iconnya yang kita tidak create muncul, nah itu sudah itu. Atau kalau Anda dengan WinSys registry itu mengecek unknown processes and service yang running gitu ya. Nah, itu juga sudah tanda-tanda itu seperti itu. Slow computer or web browser speed gitu ya. Udah lalot. Nah, itu berarti sudah tanda-tanda ada malware sebenarnya di dalam komputer kita itu. Seperti itu. Oke, jadi lab yang pertama itu kita melakukan aktivitas anatomy of malware gitu. Di